adik-adik, selamat hari Minggu. Wah adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa, Yesusku baik. Nah adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Kalau adik-adik sudah siap, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu pada hari ini, pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau memulai ibadah ya Tuhan. Tuhan, berkati kami ya Bapa, berkati telinga kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapa, dan kami dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, kami mau mendengar firman-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Mazmur mengucapkan ayat hafalan Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Dan Yesus memberkati. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Terima kasih kakak, Tuhan memberkati. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Dan ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Terima kasih. Amin. Barang siapa yang setia Pada? pada peta-peta Ia setia juga. pada peta-peta. Salam Kak. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Setia juga perkara-perkara besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Terima kasih. Salam Kak. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Saya akan menyebutkan ayat hafalan Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia pun setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa yang tidak setia pada perkara-perkara kecil, ia pun tidak setia pada perkara-perkara besar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Shalom. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia karena perkara kecil dan karena perkara besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. 16 ayat 10. Barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Terima kasih. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Makasih. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia akan perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Junita. Hari ini Kakak Junita akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur atas setiap anugerah Tuhan pada kami Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati kami Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema memberi persembahan terbaik. Nah, temanya diambil dari Roma 12 ayat 1-2. Kakak Juta bacakan, adik-adik mendengarkan dengan baik ya. Dengan judul perikop, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Siapa di sini yang punya sahabat? Nah, ceritanya sahabat adik-adik besok akan berulang tahun nih, dan kita akan memberikan hadiah. Tapi kita berpikir, hadiah apa ya yang akan kita berikan? Terus kita mulai berpikir, kita ingat-ingat lagi. Oh iya, dia sukanya ini, dan ini. Terus kita berpikir lagi, dari ketiga ini apa yang kita akan beri ya? Oh, aku beli hadiah mainan aja deh, mungkin dia akan senang. Seperti itu ceritanya. Adik-adik, tadi kita sudah mempersiapkan hadiah yang terbaik kan untuk sahabat kita. Tadi kita akan memberikan mainan. Nah, hadiah terbaik ini kita akan berikan kepada sahabat kita, dan kita berharap kalau apa yang kita berikan akan menyenangkan hati sahabat kita. Kembali ke tema kita hari ini, memberi persembahan terbaik. Kira-kira apa sih maksudnya memberi persembahan terbaik? Apakah kita memberikan uang yang banyak ketika kita persembahan?
No, bukan seperti itu adik-adik. Memberi persembahan yang terbaik adalah ketika kita memberikan hati dan pikiran kita untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tadi saja kita bisa memberikan yang terbaik untuk sahabat kita supaya sahabat kita senang, apalagi kepada Tuhan adik-adik yang sudah memberikan segalanya kepada kita. Nah, persembahan yang terbaik seperti apa sih Kak yang Tuhan senang? Yaitu adalah ketika kita memberikan hal di hidup kita yang membuat Tuhan senang. Misalnya adik-adik senang bernyanyi. Nah, kemudian adik-adik ingin menyenangkan Tuhan, gimana caranya? Caranya adalah adik-adik menyanyi dengan merdu untuk memuliakan nama Tuhan. Itu adik-adik salah satu cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak melihat harta adik-adik, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat ketulusan kita untuk memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan. Adik-adik ingat gak ketika kita masih gereja seperti biasa? Sebelum pulang kita akan memberikan persembahan kan? Nah, anak Matius dan anak Markus adalah anak-anak yang paling bersemangat saat persembahan. Mereka akan bersemangat untuk berebutan siapa yang membawa kantung persembahan. Dan adik-adik tahu nggak? Pasti Tuhan senang sekali melihat adik-adik yang sangat bersemangat ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat hati adik-adik, bukan melihat berapa yang adik-adik berikan. Ketika adik-adik memberikan dengan sukarela, dengan senang, bahagia untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti senang sekali menerima persembahan adik-adik. Ketika kita memberikan persembahan itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan kepada kita. Kita pun ingin membalas kebaikan Tuhan, walaupun tidak seperti Tuhan, tapi kita ingin memberikan yang terbaik. Misalnya adik-adik pandai menari. Nah, adik-adik melakukan talenta adik-adik untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti itu adalah suatu persembahan yang hidup. Atau misalnya, ketika adik-adik sudah dewasa, adik-adik ingin melayani. Melayani itu seperti apa sih? Ingin menjadi guru sekolah minggu, kemudian ingin menjadi pendeta, ingin menyebarkan firman Tuhan. Nah, itu adalah salah satu persembahan yang hidup, memberikan hidup adik-adik untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, persembahan itu bukan hanya tentang uang, tapi persembahan itu adalah memberikan hati pikiran kita untuk Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan kepada kami Tuhan. Kami mau belajar untuk memberi persembahan yang terbaik. Tuhan, kiranya hidup kami berkenan di hadapan-Mu Bapa, sehingga kami dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tadi kita mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa ya, tentang persembahan yang terbaik. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan mengangkat satu lagu pujian, yaitu Persembahanku. Yuk kita nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yuk kita nyanyi ya.
adik-adik, kita berada di penghujung ibadah kita. Sebelum kita tutup ibadah ini, kita akan bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, Kau telah menyertai kami dari seminggu kemarin hingga pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami juga telah beribadah kepadamu meskipun online Tuhan. Kiranya ibadah ini bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga ingin belajar seperti yang difirmankan pada minggu ini. Kami ingin memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Tuhan, kiranya satu minggu yang akan datang kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Kau bimbing kami agar kami semakin lagi bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia kami. Tuhan, kami juga minta ampun menjadi kesalahan kami agar kami semakin layak lagi untuk menjadi anak-anak-Mu. Mari adik-adik kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau punya kerajaan dan kuasa dan Tuhan sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan, dadah.